ومن الفتاوى الحديثية لشيخ أحمد بن محمد ابن حجر سئل نفع الله به ورضي عنه وعنا به هل يمكن الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والتلقي عنه؟ فأجاب نعم يمكن ذلك، فقد صرح بأن ذلك من كرامة الأولياء الغزالي البرازي والتاج السبكي والعفيف يافعي من الشافعية ومن المالكية القرطبي وابن أبي جمرة. وقد حكي عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا فقال له الولي هذا الحديث باطل. قال ومن أين لك هذا؟ قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على رأسك يقول إني لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. Di dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi ada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maksud daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya ini adalah Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir di Mesir tahun 909 Hijriah, kemudian wafat tahun 974 Hijriah. Beliau ini memiliki guru Imam Ibn Hajar, Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari seorang ulama besar yang memiliki banyak guru, ya. Banyak guru, di antara biografi beliau itu memiliki 150 guru. Di antara guru beliau yang sanadnya bersambung sampai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah hadisnya, yaitu guru beliau Imam Abdurrahman bin Al-Hafidh Al-Zahabi, yaitu sanadnya langsung ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah lalu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keilmuan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat-sangat tidak diragukan. Beliau ahli hadis dan juga ahli fikih. Tidak mungkin beliau ahli fikih kalau beliau tidak memahami hadis dengan luas. Jadi sangat-sangat luar biasa. Beliau sangat alim sehingga kitab-kitab beliau, karangan yang sangat banyak itu dipakai sampai sekarang di dunia Islam, di universitas ya, dan juga di pondok-pondok pesantren di dunia ini. Jadi banyak dipakai. Ini sangat-sangat luar biasa. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Hajar ini ditanya apakah mungkin orang itu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara nyata dan juga berkomunikasi secara nyata dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab, fa'ajab na'am, iya bisa, orang bisa melihat Nabi Muhammad dengan nyata, berkomunikasi itu bisa, kata beliau. Bahkan beliau juga mengatakan hal tersebut adalah kemuliaan bagi orang yang mukmin, kemuliaan bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diberikan kemuliaan hal tersebut itu seperti Imam Ghazali, ya, kemudian Imam Barizi, kemudian Imam Yafi'i, kemudian dari Asy-Syafi'i, dari Syafi'iyah dan juga dari Imam Malikiyah, kemudian Imam Qurtubi dan Imam Ibn Abi Jamrah, dan juga banyak para ulama yang bisa melihat Nabi dengan keadaan nyata dan terjaga. Jadi sangat-sangat mungkin, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan Habib Abdullah Al-Haddad menukil juga satu kisah yang sangat luar biasa. Waqad hukiya an ba'dil awliya. Jadi ada seorang wali Allah hadir di majelisnya ahli fikih. Kemudian ahli fikih ini mengajar, kemudian mengeluarkan hadis, ya. Kemudian beliau melontarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu si wali ini yang datang mengatakan, wahai fulan, ini hadis batil. Maka dikatakan, dari mana kamu tahu hadis ini batil? Lalu wali ini menjawab, wali Allah yang dekat dengan Allah ini menjawab, iya, saya tahu hadis ini batil. Di dekat kamu ada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inni lam aqul hadal hadis. Saya tidak pernah mengucapkan hadis ini. Lalu si ahli fikih ini dibuka hijabnya oleh Allah Ta'ala, melihat Nabi Muhammad di sampingnya tersebut. Subhanallah. Apakah ini bisa terjadi? Bisa, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan juga sebagaimana
ya sudah dijelaskan di dalam penjelasan beliau. Di antaranya beliau juga menjelaskan, Imam Ibnu Hajar, para nabi itu hidup dalam kubur mereka dan mereka itu sholat sebagaimana ada dasarnya para anbiya, para nabi-nabi itu shalawatullah wassalamu alaihim ahyaun fi quburihim yusallun. Mereka itu hidup dan mereka diizinkan sholat, bisa sholat dalam kubur mereka. Siapa contohnya? Contohnya Nabi Muhammad SAW saat Isra wal Mi'raj, beliau itu diperlihatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang sholat, ya, berdiri sholat di kuburnya. Ini terjadi di kalangan para nabi-nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mungkin nabi itu hidup. Kemudian dikatakan juga dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, as-sahihul kitab ba'dal Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka suatu saat dia akan bisa melihat aku dalam keadaan terjaga, dalam keadaan nyata. Jadi ini hadis sahih, bisa dia berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bertanya, loh kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya bisa menemui orang di Mekah, lalu misalnya di Yaman, lalu di Indonesia, apakah bisa? Bisa. Karena menurut Imam Ibnu Hajar, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan matahari yang sinarnya itu mencangkup semuanya. Contoh, ada ember yang berisi air. Di sini ada ember berisi air, di tempat lain ada ember berisi air banyak. Lalu ada matahari itu sinarnya menyeluruh, maka semua ember itu akan ada bayangan matahari. Ini ember nih, akan ada bayangan matahari karena mataharinya satu, tapi karena pancarannya luar biasa, di semua ember itu ada. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dengan kehendak Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menemui dengan kemuliaan, dengan menemui orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan, apakah orang yang mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW itu disebut sahabat karena melihat Nabi secara nyata? Menurut Al-Imam Ibnu Athaillah, ya, wala yalzamu min dzalika anna ra'i sahabiyun. Jadi tidak dikatakan sahabat orang yang berjumpa Nabi Muhammad SAW secara nyata, ya, setelah kewafatan beliau. Kenapa? Karena berada di alam lain, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sahabat. Kenapa? Hal ini diperjelas oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau seorang hujjatul Islam, ya, hafal 300.000 hadis berserta sanad dan matannya. Beliau seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Membahas hal ini karena banyak penyelewengan yang terjadi di zaman tersebut dan di zaman sekarang kita ini. Banyak yang bertanya, bahkan ada seorang ustadz yang mengolok-olok, seorang dai, seorang pengajar agama mengolok-olok orang yang berjumpa Nabi Muhammad dalam mimpi, mengolok-olok orang yang berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyata. Padahal dalilnya jelas. Dalilnya ada oleh para imam-imam terdahulu yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Ya, ada sebagian mengolok-olok, oh berjumpa dengan Nabi itu bohong, apalagi nyata. Diperolok-olok oleh mereka. Perlu diketahui bahwasanya hal tersebut bisa terjadi. Kita memilih mana? Pemahaman mereka, para ulama terdahulu yang jelas paten, yang jelas keilmuannya bersambung sampai Rasulullah SAW. Apakah mereka sekarang yang menyuarakan bahwasanya berjumpa Nabi bohong, berjumpa secara nyata itu bohong? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan hidayah buat kita, buat mereka semuanya, dan kita juga bisa berjumpa Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Dan Allah tidak haramkan mata kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin.